Saya Harisatul Aliyah akan menjelaskan tentang grup faktor. Yang pertama, kita membahas definisi dari suatu grup faktor. Misal kita mempunyai suatu grup yang kita simbolkan sebagai G, lalu kemudian di sini kita juga mempunyai suatu subgrup pada G yang kita simbolkan sebagai H, di mana H ini merupakan suatu subgrup normal yang ada pada G. Kemudian, himpunan koset-koset dari H dalam G bersama dengan operasi yang sama yang kita gunakan pada G, maka dia bisa kita katakan sebagai grup faktor dari G. Kemudian di sini bisa kita notasikan sebagai berikut, yaitu G per H. Selanjutnya, order dari grup faktor G per H tersebut, dia adalah banyaknya koset-koset dari H dalam G, di mana kita bisa tuliskan sebagai berikut. Mutlak G per H sama dengan mutlak G dibagi H sama dengan mutlak G per mutlak H. Contoh 6.18. Misal di sini kita diberi suatu himpunan Z6 di mana kita ketahui bahwasanya Z6 adalah suatu himpunan bilangan bulat modulo 6 di mana anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian Z6 tersebut bersama dengan operasi penjumlahan, maka kita ketahui bahwasanya dia merupakan suatu grup abelian yang biasanya kita namakan sebagai grup komutatif. Lalu kita juga diberikan himpunan yang lain yaitu himpunan H yang anggotanya adalah 0, 2, dan 4, di mana ia merupakan suatu grup yang ada pada Z6. Lalu yang ditanyakan adalah tentukan grup faktor dari Z6 oleh H, di mana kita simbolkan sebagai Z6 per H. Untuk bisa mendapatkan grup faktor tersebut, maka di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwasannya H tersebut merupakan suatu subgrup normal dari Z6. Pada saat H tersebut merupakan suatu subgrup normal pada Z6, maka dalam hal ini kita bisa membuat grup faktor yang merupakan Z6 per H. Nah, untuk memastikan bahwasannya H itu merupakan suatu subgrup dari Z6, maka di sini kita harus melakukan identifikasi bahwasannya koset kiri dari H dalam Z6 dia harus sama dengan koset kanan dari H dalam Z6. Nah, di sini kita akan mencari dulu siapa saja yang termasuk koset kiri H dalam Z6, yaitu ada 0 plus H, 1 plus H, 2 plus H, 3 plus H, 4 plus H, dan juga 5 plus H. Di mana kita ketahui bahwa 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 tersebut, dia merupakan semua unsur yang dimiliki Z6. Yang mana di sini semuanya akan kita tambahkan dengan elemen-elemen yang ada pada H. Sebagai contoh, 0 plus H. Di sini 0 akan kita tambahkan dengan semua elemen yang ada pada H, yaitu kita tambahkan dengan 0, kemudian kita tambahkan dengan 2, dan juga kita tambahkan dengan 4. Sehingga hasilnya adalah himpunan yang anggotanya adalah 0, 2, dan 4. Dan begitu juga dengan 1 plus H. 1 akan kita tambahkan dengan 0, 2, dan 4. Sehingga hasilnya adalah 1, 3, dan 5. Nah, begitu seterusnya sampai pada 5 plus H, di mana 5 kita tambahkan dengan semua elemen yang ada pada H. Maka hasilnya adalah 5, 1, dan 3. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita melihat bahwasannya 0 plus H nilainya sama dengan 2 plus H dan juga sama dengan 4 plus H. Sehingga dalam hal ini 2 plus H dan juga 4 plus H bisa kita tuliskan sama dengan H. Kemudian untuk 1 plus H nilainya sama dengan 3 plus H dan 5 plus H. Sehingga dalam hal ini 3 plus H dan juga 5 plus H bisa kita tuliskan sama dengan 1 plus H. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya hanya terdapat dua kelas yang dimiliki oleh koset-koset kiri dari H dalam Z6. Kemudian kita akan melihat siapakah koset-koset kanan dari H dalam Z6. Kita bisa tuliskan sebagai berikut. Pertama, untuk semua unsur yang ada pada Z6 kita tuliskan di sebelah kanan. Jadi ada H plus 0, H plus 1, H plus 2, H plus 3, H plus 4, dan H plus 5. H plus 0. Maka di sini hanya kita ganti dengan 0, 2, dan 4. Yang masing-masing akan kita tambahkan dengan 0. Di mana hasilnya yaitu 0, 2, dan 4 itu sendiri. Sampai pada akhirnya nanti kita akan mengerjakan sampai H plus 5. Di mana di sini pada saat kita lihat hasilnya, maka kita ketahui bahwasanya H plus 0 itu nilainya sama dengan H plus 2 dan sama dengan H plus 4.
Kemudian untuk H plus 1, nilainya sama dengan H plus 3 dan juga H plus 5. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya hanya terdapat dua kelas saja, yaitu H dan H plus 1. Kemudian, saat kita ingin melihat apakah koset kiri sama dengan koset kanan, ternyata saat kita lakukan pengecekan, nilainya koset kiri sama dengan koset kanan, yaitu 0 plus H sama dengan H plus 0, kemudian 1 plus H sama dengan H plus 1, sampai pada akhirnya 5 plus H sama dengan H plus 5. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya koset kiri dari H dalam Z6 sama dengan koset kanan dari H dalam Z6. Karena koset kiri sama dengan koset kanan, maka dalam hal ini kita bisa mengatakan bahwasanya H merupakan subgrup normal dari Z6. Karena kita sudah mengetahui bahwasanya H itu merupakan suatu subgrup normal dari Z6, maka pastinya kita bisa membuat grup faktor dari Z6 per H, di mana anggota atau himpunan-himpunan yang kita bisa buat yaitu himpunan koset-koset dari H dalam Z6. Di sini kita ketahui hanya ada dua buah yaitu H dan 1 plus H, atau bisa kita katakan H dan H plus 1. Jadi yang menjadi himpunannya adalah Z6 per H, yang anggotanya adalah H dan juga 1 plus H. Dan untuk operasi yang kita gunakan adalah operasi yang sama yang kita gunakan pada Z6 atau operasi yang sama yang kita gunakan pada H. Karena dalam hal ini, H merupakan suatu subgrup dari Z6, maka dipastikan bahwasanya operasi yang digunakan pada H sama persis dengan operasi yang digunakan pada Z6. Sekarang kita akan membuktikan apakah memang benar bahwa himpunan yang anggotanya H dan 1 plus H bersama dengan operasi penjumlahan, maka dia membentuk grup. Apabila membentuk grup, maka kita bisa mengatakan bahwa Z6 per H bersama dengan operasi penjumlahan bilangan bulat modulo 6, dia merupakan suatu grup faktor. Untuk bisa mengatakan suatu grup, maka harus memenuhi sifat tertutup, sifat asosiatif, terdapat elemen identitas, dan masing-masing elemennya mempunyai inverse terhadap operasi penjumlahan. Kita membuat dulu tabelnya. Kita mengetahui bahwa anggotanya ada H dan 1 plus H. Kemudian, nanti masing-masing akan kita tambahkan dengan H dan 1 plus H itu sendiri. Setelah kita hitung semuanya, maka kita bisa melihat bahwa Z6 per H bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Kita bisa mengatakan dia tertutup karena hasil operasinya dia semuanya masih tetap berada dalam Z6 per H. Untuk sifat yang kedua yaitu asosiatif. Di sini dia juga berlaku karena kita ketahui bahwa sifat asosiatif dia berlaku pada operasi penjumlahan. Kemudian untuk elemen identitasnya terhadap operasi penjumlahan apakah ada? Jawabannya adalah dia mempunyai elemen identitas terhadap operasi penjumlahan yaitu H. Di mana saat kita mempunyai sembarang unsur yang ada pada Z6 per H, maka saat kita tambahkan dengan H, maka hasilnya adalah unsur itu sendiri. Kemudian untuk 1 plus H, kita tambahkan dengan H, maka hasilnya unsur itu sendiri. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat elemen identitas dari Z6 per H terhadap operasi penjumlahan, yaitu H itu sendiri. Kemudian, setiap elemen dari Z6 per H harus mempunyai inverse. Kita tinggal melihat karena elemen identitasnya adalah H, maka di sini kita tinggal melihat mana yang hasilnya adalah H. Sehingga kita mencari siapakah inverse terhadap operasi penjumlahan pada H, maka hasilnya adalah H itu sendiri. Kemudian elemen inverse dari 1 plus H adalah 1 plus H itu sendiri. Karena semua sifat-sifat pada grup terpenuhi, maka bisa disimpulkan bahwa Z6 per H merupakan grup faktor terhadap operasi penjumlahan bilangan bulat modulo 6. Selanjutnya, teorema 6.7. Jika kita mempunyai suatu grup, yaitu ada grup G, di mana ia merupakan suatu grup abelian, maka G per H juga abelian. Jadi maksudnya pada saat kita mempunyai suatu grup G dan kemudian grup tersebut dia bersifat komutatif atau abelian, dan kemudian di sini kita juga mempunyai subgrup normal yang ada pada G yang kita simbolkan sebagai H, maka dalam hal ini G per H atau grup faktor G per H dia sifatnya juga abelian atau bersifat komutatif. Bukti, ambil sembarang elemen dari G per H, misal AH dan BH.
Karena G merupakan grup abelian, maka AH dikali BH sama dengan AB dikali H sama dengan BA dikali H sama dengan BH dikali AH. Sekian dari saya. Terima kasih.